Presiden Prabowo Subianto saksikan pemusnahan narkoba sebanyak 214 ton, nilainya 29,3 triliun rupiah, hasil sitaan periode Oktober 2024-Oktober 2025. Warga Serang, Banten protes truk over dimension overload atau odol yang menyebabkan banyak memakan korban. Oklahoma City Thunder tak terkalahkan di 5 pertandingan pertama NBA. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian Republik Indonesia di lapangan Bayangkara Mabes Polri Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun rupiah dari periode Oktober 2024-Oktober 2025. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pemusnahan barang bukti narkoba sitaan Kepolisian Republik Indonesia di lapangan Bayangkara Mabes Polri Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 214,84 ton dengan nilai 29,37 triliun rupiah dari periode Oktober 2024-Oktober 2025. Barang bukti itu terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, etomidate, bibit sinte, heroin, ketamin, kokain, temgor, obat keras hasis, THC, Happy Vibe, dan lainnya. Prabowo tiba di lokasi acara pukul 13:20 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan tinjauan barang bukti narkoba yang bertumpuk bersama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dia juga terlihat menghitung barang bukti itu dan melihat langsung uji barang bukti berupa sabu hingga tablet dengan alat pengetesan cepat atau Regen. Kemudian secara simbolik dia memusnahkan beberapa barang bukti ke alat pembakar atau insenerator. Kepala negara langsung menuju panggung untuk memberikan sambutan. Kapolri, tugas utama polisi sekarang saya letakkan di pundak Anda. Saya sampaikan ke Kapolri. Saya minta Kapolri 3 hal Anda yang memimpin untuk saya. 1, pemberantasan narkoba. 2, penyelundupan. 3, judi online. Dalam acara itu juga dihadiri Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Polri kembali menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran narkotika dengan memusnahkan barang bukti seberat 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah. Aksi pemusnahan ini digelar di lapangan Bayangkara, Jakarta Selatan, Rabu siang. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata tindak lanjut Astacita Presiden Prabowo, khususnya sasaran prioritas keempat dalam program pemerintah yang menekankan pada pencegahan dan pemberantasan narkoba. Polri berperan aktif dalam mengawal misi tersebut melalui operasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri telah mengungkap 49.306 kasus tindak pidana narkotika dengan 65.572 tersangka. Dari hasil pengungkapan itu, barang bukti yang berhasil disita dan kini dimusnahkan meliputi 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, serta sejumlah barang haram lainnya.
Total barang bukti yang sudah dimusnahkan mencapai 212,7 ton, sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mewajibkan pemusnahan barang sitaan paling lama 7 hari setelah memperoleh penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat. Pada program pemerintah yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sejalan dengan hal tersebut, Polri konsisten untuk menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan penegakan hukum yang sejalan secara terpadu dan berkelanjutan. Langkah besar ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Dengan pemusnahan senilai triliunan rupiah dan penyelamatan lebih dari 629 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba, pemberantasan narkotika menjadi bagian integral dari misi besar pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, Polres Musi Banyu Asin memusnahkan 3 kg narkotika jenis sabu hasil ungkap kasus di Babat Toman, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, dengan nilai mencapai 3 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara transparan dengan disaksikan oleh pihak terkait. Langsung kita masuk ya? Oke, langsung. Ya. Pemusnahan sabu senilai 3 miliar itu dimusnahkan dengan menggunakan blender di Aula Polres Musi Banyu Asin Selasa 28 Oktober 2025 yang dipimpin langsung Kapolres Muba AKBP Godpalarso Sinaga bersama dengan unsur Muspida. Menurut keterangan Kapolres Musi Banyu Asin AKBP Godpalarso Sinaga, barang bukti narkotika yang dimusnahkan telah disisakan sebagian untuk kepentingan pembuktian di persidangan, dan pemusnahan pun dilakukan secara transparan dengan disaksikan oleh pihak terkait serta sebagai bentuk komitmen Polres Musi Banyu Asin terhadap akuntabilitas penegakan hukum. Ditambahkannya dari jumlah sabu yang dimusnahkan itu sedikitnya 30.000 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan seluruh lapisan masyarakat kita sepakat untuk memerangi peredaran narkoba. Karena peredaran narkoba ini sudah sangat meresahkan dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhi narkoba. Polres Musi Banyu Asin menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif membantu kepolisian dalam memberantas narkoba. Dari Musi Banyu Asin, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, tim penyidik Kejari Halmahera Barat, Maluku Utara menangkap sekretaris daerah dan kepala dinas atas dugaan tindak pidana korupsi. Keduanya terlibat dalam penyalahgunaan anggaran pembangunan landmark yang merugikan negara hampir 1 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan sejak Selasa malam, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara (MSA) langsung ditahan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Mantan Sekda juga langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama 1 orang ASN dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan Rabu pagi. Dengan tangan diborgol dan menggunakan baju tahanan kejaksaan, mantan Sekretaris Daerah itu langsung digiring keluar dari ruangan penyidik dibawa menuju mobil tahanan. MSA dan salah satu ASN yaitu merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu SS. Kedua tersangka sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan pembangunan papan nama landmark Welcome to Halbar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu pada tahun anggaran 2018-2021. Nilai kerugian negara atas proyek itu hampir 1 miliar rupiah. Penetapan keduanya sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah bukti kuat dan manipulasi pekerjaan. Komitmen yang kita pegang adalah sesuai dengan arahan pimpinan. Siapapun yang terlibat dan bisa dimintai pertanggungjawabannya, pasti kita akan mintai pertanggungjawaban. Akan tetapi itu tentu saja sangat berkaitan dengan kecukupan alat bukti. Kenapa 2 orang ini? Karena teman-teman penyidik kita sudah ekspos tadi malam mulai jam 3 sore sampai jam 10 malam. Kita sudah ekspos, kita bedah, yang mempunyai kecukupan alat bukti sampai dengan saat ini adalah 2 orang ini.
Kedua tersangka kini dibawa dan dititipkan di lapas kelas 2B Jailolo guna proses hukum lebih lanjut. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengingatkan agar kasus penggunaan jet pribadi oleh Ketua dan anggota Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia menjadi pembelajaran berharga dan tidak terulang kembali. Rifki juga menghormati keputusan Dewan KPU yang menjatuhkan hukuman keras karena menggunakan jet pribadi tidak sesuai aturan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan sanksi yang diberikan kepada anggota menjadi pelajaran bagi KPU untuk memakai anggaran lembaga dengan tetap mengedepankan sensitivitas publik. Menurutnya, persoalan monitoring distribusi logistik pemilu di area 3T bisa menggunakan pesawat komersil. Lebih lanjut, Komisi 2 akan segera memanggil KPU untuk mengevaluasi penggunaan anggaran, khususnya pemakaian jet tersebut. Sebelumnya dalam putusan DKPP menyebut KPU seharusnya bisa menggunakan pesawat komersial dalam pemantauan distribusi logistik pemilu 2024 saat itu karena rute penerbangannya memadai. Dan institusi kuasi judisial semacam lembaga peradilan etik pemilu. Karena itu kita menghormati putusannya, kita menghormati independensi DKPP dalam rangka memutuskan hal tersebut, dan kepada mitra kerja kami KPU Indonesia tentu ini harus menjadi pelajaran berharga. Penyusunan MIPA itu tidak hanya berorientasi pada efektivitas kinerja, tapi juga harus sensitif terhadap publik. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ratusan warga dan mahasiswa memblokir jalan arteri Serang Cilegon di Kabupaten Serang, Banten. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap maraknya truk odol atau overdimension overload yang dinilai telah menyebabkan serangkaian kecelakaan dan memakan banyak korban. Aksi blokade jalan arteri Serang Cilegon ini dilakukan oleh ratusan warga dan mahasiswa yang menolak keras kehadiran truk odol atau overdimension overload. Menurut warga, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi sejak truk odol yang membawa muatan galian C marak melintas di ruas tersebut. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan masyarakat sekitar. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Provinsi Banten segera mengesahkan peraturan daerah pelarangan truk odol melintas di jalan raya umum. Kalau tuntutan kita harga mati truk odol jangan lewat sini, jangan lewat Keramat Batu. Harga mati kalau tuntutan. Ini alasannya apa, Pak? Kenapa? Alasannya selain korban banyak, kecelakaan dan maksudnya lalu lintas tersendat, macet segala macam. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Serang Najib Hamas datang menemui para pendemo. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Banten dan Gubernur. Namun kebijakan terkait pembatasan truk besar harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Mengingat jalur tersebut merupakan akses penghubung Pulau Jawa Sumatera. Untuk mengurangi ketegangan di lapangan, Pemprov Banten meminta agar truk muatan besar sementara hanya melintas melalui tol Tangerang Merak. Kita semua mendukung apa yang menjadi kebijakan Pak Gubernur bahwa pengaturan truk odol ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari aspirasi yang masyarakat sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan mulai besok dan seterusnya ini bisa berlangsung kondusif dan kemudian yang bekerja, yang kuliah itu tidak terganggu oleh lajunya kendaraan-kendaraan truk besar. Aksi juga diwarnai upaya penghadangan truk besar yang masih melintas. Sejumlah truk diberi peringatan hingga dilempari air kemasan dan batu sebagai bentuk kemarahan massa. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, diduga karena tidak mengenal medan jalan, truk bermuatan susu sebanyak 5 ton terperosok ke jurang sedalam 10 meter. Truk tersebut menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang. Sebuah truk bermuatan 5 ton susu kemasan dengan nopol B9754VX terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa pagi. Kronologis bermula ketika truk yang dikemudikan RH melaju dari arah Kuningan menuju Pangandaran. Lantaran tidak mengetahui medan jalan yang dilintasinya, truk tersebut menabrak pembatas jalan sebelum akhirnya terjun ke jurang. Informasi truk tersebut akan menuju ke Pangandaran. Namun ketika melintas tikungan, diduga sopir belum mengetahui medan. Oke. Bisa diinformasikan ada korban jiwa atau luka-luka gimana? Alhamdulillah tidak ada korban yang mengalami luka-luka fatal, hanya luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sopir mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Andika, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu puluhan siswa SMP berburu susu kemasan dari truk yang terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma, Kuningan, Jawa Barat setelah sengaja ditinggalkan oleh pemiliknya. Tak sedikit dari mereka yang berebut demi mendapatkan susu untuk dibawa pulang ke rumah. Pasca truk muatan susu terperosok ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat Selasa pagi, ratusan susu kemasan berserakan tak jauh di lokasi kejadian. Lantaran sudah terlepas dari dus packing dan sudah berserakan di jurang, pihak supplier memperbolehkan susu tersebut untuk dibagikan ke masyarakat setempat. Momentum tersebut dimanfaatkan masyarakat, terutama para pelajar yang melintas untuk berburu susu yang bertumpuk di beberapa titik. Bahkan tak sedikit dari mereka yang berebut demi mendapatkan susu untuk dibawa pulang ke rumah. Bentar dulu, ini tuh banyakan nggak? Banyak nggak dapatnya? Dikasih atau gimana? Dikasih. Mulung. Oh gitu. Buat dibawa ke rumah atau gimana? Dibagi-bagi sama orang tua. Oh, dibagi-bagi juga. Tahu nggak susu apa? Nggak tahu, cuma dapat aja. Gitu. Dari Kuningan, Jawa Barat, Ardika, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, seorang pengendara sepeda motor tewas seketika dalam sebuah kecelakaan maut di Jalan Raya Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok. Korban diduga tewas setelah gagal menyalip sebuah bus dari sisi kiri dan terjatuh. Dalam video rekaman warga, tampak seorang pria tanpa identitas tertutup kardus tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan. Diketahui seorang pengendara motor itu terjatuh akibat hendak mendahului bus dari sisi sebelah kiri. Korban yang mengendarai sepeda motor Matic berusaha mendahului sebuah bus yang melaju di jalur yang sama dari arah Margonda menuju Jalan Raya Siliwangi Selasa pagi. Karena lajur jalan yang tidak mencukupi, korban memaksakan diri menyalip dari sisi kiri bus. Naas, kemudi sepeda motor korban diduga menyenggol badan bus membuat korban kehilangan kendali dan terjatuh tepat di bawah roda bus yang tengah melaju. Petugas kepolisian dari Polres Metro Depok, Ibtu Pujiono, membenarkan peristiwa tersebut. Seorang pemuda yang belum diketahui identitasnya itu tewas di tempat akibat luka parah di bagian kepala. Bapak ini ya berarti yang nabraknya? Ya betul, jadi pengendara untuk korban menggunakan roda 2, sementara bersamakan dengan bis kita ya, Trans Depok. Berarti dari arah yang sama ya? Dari arah yang sama, betul. Bukan bertabrakan? Bukan adu banteng, bukan, tapi bersamaan dari belakang. Jenazah korban kini telah dilarikan ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor untuk keperluan otopsi. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, diduga sopir mengantuk, truk tangki besar muatan minyak mentah menabrak tembok pembatas jalan Cilincing, Cakung, Jakarta Timur. Kuatnya benturan menyebabkan truk terguling.
Sebuah truk tangki besar yang membawa minyak mentah terguling di Jalan Cilincing, Cakung, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. Proses evakuasi truk tangki terguling ini pun cukup dramatis. Beberapa kali ditarik oleh dum truk, gagal karena kondisi truk besar dan jalan licin. Menurut saksi, sebelum mengalami kecelakaan, truk tangki yang syarat muatan minyak mentah melaju dari arah Cakung menuju Tanjung Priuk, kemudian oleng dan menabrak beton pembatas jalan. Kuatnya benturan menyebabkan truk tangki terguling. Sang sopir yang diduga mengantuk selamat dari kecelakaan tunggal tersebut dan hanya mengalami luka ringan. Nggak bakalan bisa ngerem ngedadak, Pak. Iya. Jadi ngerem dari jarak jauh juga, biarpun ngedadak juga nggak bakalan bisa berhenti. Jadi langsung nabrak aja ya? Langsung nabrak aja, pembatas, nabrak ban yang depan, kebalik. Muatan tumpah. Ada korban nih, Pak? Alhamdulillah nggak ada. Sopirnya kondisi gimana? Kondisi sopir. Kondisi supir alhamdulillah ya nggak kenapa-napa, cuma lemes lah badannya dia. Abang nasi, Bang. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung membersihkan minyak yang tumpah ke jalan dengan penyemprotan air untuk menghindari kecelakaan pengguna jalan. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Oklahoma City Thunder melanjutkan tren sempurna di awal musim NBA 2025-2026 setelah menundukkan Sacramento Kings 107-101 di Paycom Center, Oklahoma City. Hasil ini menjadi kemenangan yang kelima beruntun, sekaligus menjadikannya salah satu tim tak terkalahkan di liga. Oklahoma City Thunder terus menunjukkan dominasi mereka di awal musim NBA 2025-2026 dengan mencatat kemenangan kelima secara beruntun. Bermain di Paycom Center, Oklahoma City, Rabu 29 Oktober 2025, Thunder menundukkan Sacramento Kings dengan skor 107-101 dan memperpanjang status mereka sebagai salah satu tim yang belum terkalahkan di liga. Penampilan gemilang kembali ditunjukkan oleh Shai Gilgeous-Alexander yang menjadi motor utama permainan Thunder. Meski sempat mengalami penurunan performa di kuarter ketiga dengan hanya 1 tembakan masuk dari 9 percobaan, sang bintang bangkit di saat krusial. Pada kuarter terakhir, ia tampil tenang dan tajam dengan tambahan 9 poin yang memastikan kemenangan tuan rumah di hadapan pendukung sendiri. Total 31 poin yang dicetaknya menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga menit akhir. Kontribusi signifikan juga datang dari Aaron Wiggins dan A.J. Mitchell yang masing-masing menyumbang 18 poin. Konsistensi mereka menjaga intensitas permainan Thunder di tengah absennya sejumlah pemain kunci menjadi faktor penting di balik hasil positif ini. Thunder harus bermain tanpa Chet Holmgren yang masih dalam pemulihan cedera punggung bawah, Jalen Williams yang baru menjalani operasi pergelangan tangan, serta Isaiah Joe yang mengalami memar lutut kiri. Meski begitu, kedalaman skuad yang dimiliki pelatih Mark Daigneault terbukti mampu menutupi kekurangan tersebut dan menjaga momentum tak terkalahkan dengan catatan 5-0. Dari kubu tamu, Sacramento Kings tampil cukup solid dengan upaya kolektif dari para pemainnya. Zach LaVine menjadi pencetak angka terbanyak bagi timnya dengan 23 poin. Sementara DeMar DeRozan menambah 19 poin melalui serangkaian penetrasi efektif. Domantas Sabonis tampil dominan di bawah ring dengan torehan 10 poin dan 18 rebound, memperlihatkan perannya sebagai jangkar utama di area paint. Sementara itu, Russell Westbrook yang menjalani laga perdananya sebagai starter untuk Kings musim ini berhasil menambah 16 poin dan 9 rebound, memperlihatkan bahwa ia masih memiliki dampak besar di lapangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.